Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alal ilma taharatan lin nufus wa hadiyan ilal haqq wa da'iyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah majelis duha yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah. Marilah kita kembali bersyukur kepadanya. Sebagaimana Allah juga kembali memberikan nikmat-Nya kepada kita pada hari ini. Kemarin kita sudah mendapatkan nikmat-Nya, tentu kita syukuri juga kemarin. Hari ini kita kembali mendapat nikmat-Nya, dan jangan lupa juga hari ini kita bersyukur kepadanya. Janganlah berpaling atau mengingkari dari apa yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga Allah akan mencabut apa yang telah Dia berikan kepada kita, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara nyata maupun tersembunyi. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tidak hanya sekedar berselawat dengan lisan kita atau dengan ucapan kita, tapi juga bagaimana kita melanjutkan ucapan lisan itu dengan mengikuti apa yang menjadi suri teladan beliau, yang menjadi qudwah hasanah beliau. Insyaallah ketika kita mencintai beliau dengan ucapan lisan berselawat, kemudian kita ikuti dengan menjalankan apa yang beliau lakukan, maka berarti kita telah sungguh-sungguh mencintai beliau. Hadirin rahimakumullah. Pada pertemuan bulan yang lalu kita membahas tentang memaknai esensi tahun baru. Pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana kita memaknai esensi Rajab. Ketika kita sudah berbicara memaknai esensi, berarti kita tidak hanya akan mengenal kulitnya, tapi bagaimana kita jauh tenggelam ke dalam makna isi yang terkandung di dalamnya. Kenapa saya memilih tema ini? Tentu agar supaya kita tidak salah, tidak keliru di dalam mengisi semangat Rajabiyah. Kita harus bisa mendahulukan yang pokok daripada yang tambahan. Kita harus mengutamakan yang primer daripada yang sekunder. Kita harus mengutamakan yang fardu daripada yang sunnah. Jadi harus ada skala prioritas. Yang utama ini jangan kita abaikan karena mengejar yang tambahan. Kalau yang pokok kita abaikan, kemudian yang tambahan kita utamakan, ini aneh. Ketika saya membaca dari sekian banyak ajakan, begitu masuk Rajab,
yang menggemuruh adalah ajakan puasa sunnah Rajab. Menggemuruh sekali itu, memadati ruang-ruang WhatsApp sama Facebook. Sehingga terjadi juga perdebatan. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, adakah dasarnya tentang perintah puasa sunnah di bulan Rajab? Terjadilah perdebatan-perdebatan. Hadirin rahimakumullah, kita tinggalkan itu. Sekarang bagaimana kita kembali melihat peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab. Yang menjadi pokok persoalan utama yang justru tidak menimbulkan perdebatan, tidak ada pertentangan di antara para ulama. Di bulan Rajab itu ada peristiwa besar Isra dan Mi'raj. Isra minal masjid ilal masjid. Mi'raj minal masjidil aqsa ila sidratil muntaha wal mustawa dan seterusnya. Maka jika kita harus mengutamakan yang pertama, masuk di bulan Rajab, bagaimana kita berdiskusi kritis tentang membahas persoalan masjid. Bagaimana kita memikirkan nasib masjid. Yang faktanya terjadi penurunan. Ketika kita mengingat tentang masjid, bagaimana kita mengelola masjid agar supaya masjid ini benar-benar difungsikan secara maksimal. Ini di mana-mana saja. Kecuali ada beberapa masjid tertentu yang sudah terorganisir dengan luar biasa. Yang pertama mungkin sebelum Joko Karyan itu di Masjid Al-Falah, Surabaya. Surabaya Selatan. Berbatasan dengan Sidoarjo. Itu dari subuh sampai jam 10 malam padat kegiatan. Kemudian disusul yang sekarang sering menghiasi berita, Masjid Joko Karyan di Jogja. Nah, inilah yang semestinya kita diskusikan begitu masuk bulan Rajab. Kita semuanya paham, kita semuanya tahu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Quran surah At-Taubah 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Kalau ada anak yang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana orang yang tidak pernah hadir ke masjid?
Bagaimana mereka yang tidak pernah memakmurkan masjid? Akankah mereka kehilangan status sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Silakan jamaah mencoba untuk memberikan jawaban ini. Karena Allah mendefinisikan orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas shalah wa ataz zakah, mereka mendirikan salat di dalamnya, mereka menghimpun zakat di dalamnya. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan menyerbu masjid-masjid untuk membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena takut kehilangan status beriman kepada Allah dan hari akhir. Ada konsekuensinya. Yang tidak memakmurkan masjid itu akan kehilangan status imannya kepada Allah dan hari akhir. Yang tidak puasa di sunnah di bulan Rajab gak akan kehilangan status. Mana yang sesungguhnya harus kita dulukan sekarang? Mereka mendirikan sholat di dalam masjid. Mereka menghimpun dana umat di dalam masjid. Walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut selain kepada Allah. Kecintaan mereka kepada masjid, kesungguhan mereka mencintai masjid, itulah yang kemudian melahirkan sifat. Melahirkan mental yang sangat berani, karena tidak ada yang mereka takuti selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini takut dimutasi oleh atasan karena tidak hadir berapa hari masuk kerja, tapi kita tidak pernah takut dipecat oleh Allah sebagai hambanya. Ya, silakan dipersentase jamaah. Takut kita dengan Allah, takut kita dengan istri bandingkan. Takut istri bandingkan dengan takut kepada Allah. Takut suami bandingkan dengan takut kepada Allah. Semestinya kita takut kepada Allah apabila menyia-nyiakan istri, takut kepada Allah apabila tidak memuliakan suami. Semuanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang punya perhatian kepada masjid, yang kemudian diikuti dengan konsekuensi memakmurkan masjid tadi, maka Allah memberikan jaminan fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Orang-orang seperti inilah yang kemudian selalu akan berada dalam kawalan, bimbingan, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ada akibat positif. Kecintaan kita kepada Allah akan melahirkan Allah mencintai kita. Berarti yang pertama memaknai esensi Rajab adalah bagaimana kita kembali untuk memikirkan nasib masjid.
Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, di dalam Mi'raj ini ada sholat. Ketika kita meninggalkan atau tidak berpuasa sunnah di bulan Rajab, tidak akan ada konsekuensinya. Tapi ketika kita meninggalkan sholat, berakibat fatal luar biasa. Jadi peristiwa besar yang terjadi di bulan Rajab adalah diterimanya baginda Rasulullah SAW langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sholat fardu. Sholat 5 waktu. Jadi saya tidak melihat ajakan yang luar biasa begitu masuk bulan Rajab tentang sholat 5 waktu ini. Bahkan ada kalimat yang sangat mengkhawatirkan, barang siapa yang berpuasa Rajab 7 hari, maka tertutuplah pintu semua neraka baginya. Dan barang siapa yang berpuasa Rajab 8 hari, semua pintu surga akan terbuka untuknya. Bagaimana kalau tidak sholat? Karena tidak diikuti kalimat berikutnya. Pintu neraka itu akan tertutup bagi mereka yang berpuasa, dan pintu surga itu akan terbuka lebar bagi yang berpuasa sepanjang dia punya iman kepada Allah dengan benar, iman kepada Rasulnya dengan benar, mentaati Allah dengan benar, mentaati Rasul dengan benar. Bagaimana kalau kemudian masyarakat hanya mengambil puasa Rajab 7 hari, 8 hari, toh saya akan dijamin akan pernah masuk neraka karena tertutup semua pintu neraka. Bahaya besar ini. Menyesatkan umat ini. Makanya menjadi perdebatan. Puasa Rajab itu menjadi perdebatan di antara ulama. Karena akan mengabaikan yang primer, mendahulukan yang sekunder. Akan mengabaikan yang utama dan memperhatikan yang tambahan. Jadi jemaah rahimakumullah, salat. Maka begitu Rasulullah SAW menerima perintah langsung dari Allah tentang salat ini, lalu kemudian beliau mengajak umatnya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah wahai umatku, salatlah wahai pengikutku, seperti kalian melihat aku salat. Pertanyaannya, bagaimana orang yang mengaku sebagai umat Muhammad tidak salat? Akankah kehilangan statusnya sebagai umat Muhammad atau tidak? Beliau mengajak, ayo sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka siapapun yang mengaku sebagai umat Muhammad kemudian tidak mengindahkan ajakan ini akan kehilangan statusnya sebagai umat Muhammad. Nah, ini tidak digaungkan di bulan Rajab urusan sholat ini. Padahal ada konsekuensinya, jemaah. Man taraka sholata muta'ammidan fahuwa kafirun jiharon. Barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat yang 5 waktu yang fardu itu, sengaja ini yang dimaksud adalah mereka tahu kalau sholat 5 waktu itu wajib, tapi mereka sengaja meninggalkannya. Fahuwa kafirun jiharon.
maka dia adalah kafir terang-terangan. Masya Allah. Ayo sekarang kita sensus. Berapa banyak orang yang belum melaksanakan sholat fardu ini? Bisa jadi ada orang-orang yang dekat dengan kita. Bisa jadi orang-orang yang selama ini bersama kita. Kita menyuruh puasa sunnah Rajab tadi, tapi tidak memperdulikan bagaimana sholat sahabat-sahabat kita. Jadi jamaah sekalian, yang diperdebatkan selama ini tentang kaifiyat sholat. Ada imam yang basmalahnya sir, tidak jahar, ribut. Ada imam yang tidak pakai kunut, ribut. Jadi yang dibahas pada wilayah ini, tidak pada wilayah pokoknya. Tapi alhamdulillah begitu sudah sampai di Nabawi, begitu sampai di Masjidil Haram, semuanya selesai. Nggak ada yang boikot. Yang umroh, yang haji, begitu sampai Madinah, karena punya keyakinan arba'in, imamnya mau jahar, mau sir, mau kunut, mau tidak kunut, tetap ke masjid itulah. Betul nggak? Pak Bangun ya? Selesai persoalan itu. Karena takut kehilangan. Barang siapa yang sholat sekali, satu waktu, zuhur misalnya di Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1000 kali di masjid lain. Takut kehilangan ini. Akhirnya ditanggalkanlah perbedaan selama ini. Gak ada yang, kenapa kamu gak sholat zuhur ke Nabawi? Imamnya gak, basmalahnya sir. Selama ini aku kan enggak sir. Alhamdulillah semuanya selesai di Nabawi. Semua selesai di Masjidil Haram. Artinya kita mengabaikan yang tambahan dan lebih mengutamakan yang pokok. Jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian kita tarik lagi, Rasulullah SAW itu sholatnya di mana? Rasulullah SAW itu sepanjang hidupnya sholat fardunya di masjid. Lalu bagaimana dengan laki-laki yang mengaku sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW yang tidak sholat di masjid, bagaimana? Ini yang harus kita diskusikan. Kita tidak pernah sedih banyak laki-laki yang tidak sholat di masjid. Ibu-ibu dorong suaminya. Ibu-ibu boleh ikut. Sepanjang di rumah sudah ada asisten yang nyiapkan sarapan, yang nyiapkan makan. Suami istri yang pergi ke masjid. Perempuan menjadi boleh karena ada mahrim yang mendampinginya dan tidak menimbulkan madarat baginya. Kalau semangat kita mau melihat sholatnya Rasulullah Muhammad SAW, beliau tidak pernah sholat fardu kecuali di masjid. Berarti orang-orang yang mencintai beliau sholatnya mesti di masjid. Ada yang bertanya, pernah Ustadz, beliau kan mewakilkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mewakilkan itu menjadi imam. Beliau tetap mengikuti sholat itu sambil berbaring di rumahnya. Dan selama hidupnya baginda Rasul tidak meninggalkan sholat fardu dari masjid. Kemudian ada yang coba ini, Pak Ustadz, iya baik, iya saja. Rasulullah itu rumahnya memang
menyatu dengan masjid, ya sholatnya di masjid. Ya kalau begitu buatlah kamu rumah di dekat masjid, saya bilang gitu. Makanya baginda Rasulullah SAW memberikan kompensasi. Barang siapa yang pergi untuk menunaikan sholat ke masjid, maka setiap langkah kakinya akan dihitung satu kebaikan. Masya Allah. Supaya mungkin tidak timbul pertanyaan, ya Rasulullah itu rumahnya menyatu dengan masjid, ya pasti sholatnya di masjid. Akhirnya kita diberi kompensasi, satu langkah menuju ke masjid dinilai satu kebaikan. Masya Allah. Lah kalau 100 langkah, pulangnya 100 langkah lagi, di luar sholat berjamaah, kita sudah mendapatkan 200 kebaikan. Kemudian beliau memotivasi lagi, dan beliau rahasiakan berapa penghargaan yang akan Allah berikan, dirahasiakan oleh Allah. Kalau saja kalian tahu berapa pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang menunaikan sholat isya berjamaah di masjid, disambung dengan sholat subuh berjamaah di masjid, sekiranya mereka tahu apa yang akan Allah berikan, pasti mereka akan mendatangi sholat itu walau sambil merangkak. Masya Allah. Ini nggak akan yang ada memperdebatkan. Semua ulama sepakat ini. Ini bukan hadis kontroversi, hadis yang sahih. Karena kita belum menyuarakan bagaimana kita punya perhatian terhadap masjid secara serius seperti ini, akhirnya masjid merana. Banyak masjid yang merana. Bahkan kalau kita mendengar mungkin masjid itu menangis. Seperti pacar yang tidak pernah dikunjungi oleh pasangannya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Ada yang lebih utama, ada yang lebih esensial yang kita harus perhatikan di bulan Rajab ini. Ayo kita menuju ke masjid. Ayo kita makmurkan masjid. Ayo kita ajak semuanya ke masjid. Dan inilah yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Karena ketika mereka melihat adanya sebuah konsolidasi umat Islam yang begitu luar biasa, dari masjid A, setiap waktu sholat keluar 1000 jamaah, masjid B 1000 jamaah, masjid C 1000 jamaah, musuh Islam akan berpikir, bagaimana kalau mereka berkumpul menjadi satu? Musuh-musuh Islam sudah survei, melihat masjid-masjid lemah. Tidak ada yang perlu ditakuti, kekuatan Islam itu lemah. Mereka tercerai-berai. Maka hilanglah rasa takut musuh-musuh Islam ketika melihat umat Islam tidak terorganisir dalam konsolidasi jamaah yang kuat. Maka ketika muncul gerakan konsolidasi umat jutaan orang, musuh Islam kepanasan. Kemudian esensi yang ketiga, bulan Rajab ini bulan yang mulia.
termasuk bulan yang diutamakan oleh Allah. Ada 4 bulan yang Allah utamakan di luar Ramadan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi untuk menyongsong Ramadan, kita sudah menyiapkan diri sejak Rajab. Maka ada doa, Allahumma barik lana fi Rajab. Kenapa kita berdoa? Ketika kita memperoleh keberkahan Allah di bulan Rajab, kita punya harapan kita akan sehat sampai Ramadan. Ketika di bulan Rajab kita sudah menyemai untuk Ramadan, maka Ramadan kita akan masuk dengan aman. Maka kita diajarkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini ya Allah, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Maka banyak-banyaklah berbuat baik di bulan Rajab, agar kebaikan yang kita lakukan ini akan melahirkan ijabahnya doa kita dari Allah. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, maka berbuat baiklah. Kita punya harapan bisa masuk Ramadan dengan aman, maka berbuat baiklah menjelang Ramadan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak dibalas oleh Allah kebaikan itu kecuali dengan kebaikan. Masya Allah. Ini yang perlu menjadi renungan kita, nanti pulang direnungkan. Saya tidak memperdebatkan tentang puasa sunnah Rajab. Kalau menurut saya, kalaupun itu pada level ini, ya boleh sajalah, daripada nanti kita berdebat. Mau puasa setiap hari itu tidak ada yang larang, kecuali pada hari-hari yang terlarang. Bujangan yang belum nikah, itu boleh puasa setiap hari. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji fa illam yastati fa alaihi bissaum fa innahu wija. Wahai anak-anak muda, jika dorongan kalian untuk menikah itu sudah begitu kuat, maka segera menikahlah. Jadi ini perintah untuk anak-anak muda yang dorongan untuk kawin itu sudah begitu kuat, kawinlah. Fa'ilam yastati, maka apabila ada persoalan tertentu yang membuat kamu tidak mampu, mungkin belum punya pekerjaan yang bisa memberi nafkah kepada istrinya kelak, atau karena faktor lain, maka untuk mencegah keinginan kuat secara biologis itu, tahanlah dia dengan puasa. Maka mau puasa setiap hari ada masalah, kecuali pada hari yang dilarang. Maka nggak perlu dipertentangkan, mau puasa ya silahkan di bulan Rajab, sepanjang tidak puasa mutih. Ada istilah puasa mutih, itu tidak ada berbuka. Jadi 7 hari 7 malam selama Rajab, enggak sahur pertama, kemudian bukanya hari ke-7 maghrib, akhir hari ke-7 baru buka. Nah ini haram. Puasa wisol, nyambung terus tidak buka.
Kemudian juga ketika kita mendengar hadis Rasul SAW, sumu tasihu, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Karena kita ingin menjaga kesehatan, karena makanan itu akan memicu timbulnya penyakit. Mau puasa terus, monggo silahkan. Karena ada dalilnya, sumu tasihu. Kemudian juga ada hadis yang tidak mungkin dipertentangan oleh para ulama ketika ada sahabat yang pertama, ya Rasulullah, sesudah puasa Ramadan, apakah ada lagi selain daripada puasa sunnah yang engkau kerjakan sehingga kami bisa melakukannya? Beliau menjawab, sebaik-baik puasa adalah puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Walaupun beliau tidak menyontohkan terus, kenapa? Takut nanti dipandang umatnya ini menjadi sebuah kewajiban. Beliau sangat sayang dengan umatnya. Jangan sampai apa yang aku lakukan kemudian ditiru oleh mereka, padahal itu sangat memberatkan untuk mereka. Maka seringkali baginda Nabi itu melaksanakan ibadah sunnah tersembunyi, tidak diperlihatkan kepada umatnya. Suatu ketika beliau ketika pergi ke dapur, pergi ke ruang makan misalnya, kalau kita dibuka songkok tidak ada sarapan, lalu beliau bilang, hari ini aku berpuasa. Masya Allah. Jadi tidak perlu kita berdebatkan. Saya tidak mengajak jamaah ini berdebat tentang yang puasa 7 hari, 8 hari, puasa Rajab. Tidak usah diperdebatkan itu. Tapi alangkah lebih afdolnya jika yang utama kita dulukan. Mengajak orang memakmurkan masjid, mengajak orang punya perhatian terhadap sholat 5 waktu lebih kuat. Baru kemudian menyusul yang tambahan-tambahan. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi bahan renungan kita bersama. Banyak hal penting memang yang kita harus pikirkan, yang kita harus tanyakan, sehingga kita tidak melakukan sebuah ibadah yang kemudian ibadah itu sudah melelahkan kita, namun hasilnya tidak memuaskan dari apa yang Allah berikan untuk kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.